gandrung ini atau oprok gandrung ini dimulai tanggal 17 rencana kalau sesuai target kami kurang lebih 2 bulan setelah tanggal 17. Jadi harapan kami 2 bulan itu sudah selesai untuk oproknya, untuk oprok gandrung. Oh, itu belum tribunnya juga, Pak? Belum. Kalau sama tribunnya kira-kira berapa bulan lagi tambah bulan? Kalau tribunnya ini kalau kurang lebih karena kondisinya ini mungkin ya bisa nanti ada 2 tim, Mas. 2 tim. Dari tim tribun ya mungkin sama kalau setelah ini kita bangun 2 bulan juga jadi. Oh, jadi ada 2 tim pekerja, Iya, Pak ya? tim pekerja. Tim pematung dan tim tribun ya? Oh. Ini pandangan atas, di mana ini adalah kuluk gandrungnya, kuluk gandrung. Nah, karena di depan kuluk gandrung itu di tempat mukanya itu kosong, jadi ini menjadi panggung. Jadi menjadi panggung terbuka. Ya, pentas terbuka ini. Nah, jadi kalau dilihat 3 dimensinya seperti ini 3 dimensinya, 3 dimensinya. Jadi ini panggung untuk pertunjukan sampai ke dalam, ini. Ya, sampai di dalam omprok sendiri. Ya, ini panggung. Nah, ini adalah tribun. Tribun itu adalah tempat duduk penonton. Dibagi 3 seksi, tengah sama samping 2 sama tengah. Nah, kalau dan berunda ya, Mas? Ya, berunda. Ada 3 atau 4 undakan, nanti disesuaikan perkiraan 3, kira-kira menampung 100 orang bisa. Tribun dengan 100 orang outdoor itu bisa. Dan kalau dilihat tribunnya seperti ini. Nah, ini 3 dimensinya. Gambar perspektifnya. Jadi tribunnya akan ada 3 segmen, tengah, pinggir dan pinggir. Dan atapnya adalah berupa kipas gandrung. Jadi tadi panggungnya adalah kuluk gandrung, tribunnya atapnya kipas gandrung. Jadi seperti ini kira-kira pandangan perspektifnya. Ini pandangan atasnya, seperti yang tadi saya jelaskan. Pandangan atasnya ini adalah kuluk gandrungnya di sini, tetapi di dalam maupun di luar ini akan menjadi panggung terbuka. Ini ada tangga masuk, jadi kalau ada ini masuknya dari sini. Yang belakang adalah tempat rias, backstage-nya. Yang belakang backstage-nya, di sini backstage apabila gandrungnya merias segala macam, baru jalan lewat sini untuk tampil di dalam sini. Nah, ini adalah pandangan atas daripada tribunnya. Yang tadi ini tribunnya yang menampung sekitar sampai 50 sampai 100 orang harusnya bisa ini. Begitu. Ini pandangan dari depan tribun. Tribun dilihat dari kuluk gandrung ini melihat ke tribun. Jadi ada 3 segmen tribun tengah yang atapnya lebih tinggi, tribun samping atapnya agak lebih rendah sedikit, samping agak rendah sedikit. Jadi seperti ini. Dilihat.
buka aja sebagai pengantar tujuan kita bertemu saat ini, memberi dukungan kepada Kang Giono sebagai pematung supaya tidak putus asa dan terus dibikin sebaik mungkin, secantik mungkin itu Kuluk Gandrungnya, sehingga menjadi aura Kemarang juga makin digemari. Kemudian teman-teman seniman juga bakal mangkal sering di sini sebagai ikut memiliki Kemarang, memajukan kesenian, semua kesenian, mulai dari kesenian tradisional, kesenian angklung ya tradisional, angklung pagla, kemudian gendang kempul, seni lukis, nanti ada batik, dan akan ada pematung Banyuwangi yang akan bermangkal di Warung Kemarang ini. Itu tujuan pertemuan kita ini. Kemudian sebelum nanti dari media kalau mau nanya boleh, berikutnya saya beri kesempatan kepada Kang Giono sebagai senimannya. Saya kan kompornya kan. Nah, Kang Giono ini kualinya itu, adung kualinya kepanasan ya gosong ya kan, adung. Nah, saya kan hanya minyaknya sama kompornya. Jarang tigu. Nah, Kang Giono monggo memberikan pencerahannya, apa rencananya dan sebagainya. Setelah itu saya beri waktu kesempatan kepada media yang mau tanya, monggo. Setelah itu Madang nyoleh atau Deleng Sulung terus Madang? Hah? Ya dulu. Deleng Sulung yo. Deleng Guru Madang enak yo, kesel tuh. Wes ya Kang Giono monggo 5-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kehadirannya sahabat-sahabat saya, sahabat seni rupa, senior-senior saya. Saya di sini akan menceritakan latar belakang dulu. Jadi pada awal beberapa bulan yang lalu, kami bertemu Kang Wowo ya, berdiskusi masalah tentang ide pembuatan Kuluk Gandrung. Selain itu juga gimana caranya kuluk atau omprok gandrung ini bisa difungsikan untuk stage, ya, outdoor stage. Jadi kita diskusi, kemudian saya kasih gambarannya secara teknisnya, gambar anunya ke Kang Wowo. Kita banyak berdiskusi dan alhamdulillah terjadi kesepakatan. Awalnya sebetulnya sudah sejak sebelum hari raya Kang Wowo ya. Karena adanya virus corona ini akhirnya tertunda. Tapi tidak menyurutkan semangatnya Kang Wowo untuk melanjutkan ini. Nah, kemudian dari omprok gandrung ini secara visual saya gambarkan nanti omprok gandrung ini sebesar yang dikatakan Kang Wowo 12 meter lebih ya, lebar kurang lebih dari hampir 7,5, stage itu sampai 10 meter untuk stage-nya. Jadi ini kita bentuk sesuai dengan proporsi omprok sesungguhnya. Jadi kita skala dari awal ya, biar nanti dalam komposisi yang besar kita sudah nyampe dengan omprok yang sesungguhnya seperti itu. Jadi sudah secara teknis sudah saya lakukan itu, dan nanti pengembangannya itu mungkin nanti juga kalau dari omproknya itu, as omprok itu bisa dilihat dari rumah adat besar ini yang di Kemarang. Jadi nanti pengunjung bisa melihat dari atas langsung ke bawah. Kemudian dari stage-nya itu bisa untuk atraksi pentas tari-tari. Dan kemudian tadi Kang Pramu juga mau lek iso teater kebias, itu luar biasa, nanti bisa tambah menyemarakkan apa yang dikatakan di dasarnya Kang Wowo tadi. Jadi sekilas seperti itu. Nanti tambahan-tambahannya mungkin kita sepakat, karena omprok nanti ada stage yang konsepnya kipas. Jadi di depan itu kita bikin konsep kipas gandrung. Tribun. Ya, tribun. Jadi dari atas nanti ada kipas 3 sub gitu. Kemudian sebelum kita masuk nanti dari pengunjung, kita siapkan beberapa patung-patung untuk wiyogonya gandrung. Lama ini kita kadang kurang untuk di belakang layar ini kan perlu kita
mengenalkan bahwa di belakang gandrung ada pemusiknya kayak keruncing, kenong kan, terus gongnya, gendangnya, biulanya itu. Jadi nanti seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan dukungan semangat seluruh teman-teman budayawan, senior-senior kita, dan terima kasih juga kepada Kang Wowo yang telah memberi istilahnya mempercayakan pengerjaan ini kepada kami sebagai pemantun Banyuwangi. Dan ini luar biasa karena memang seniman itu memang harus ada orang-orang seperti Kang Wowo seperti ini untuk pengembangannya. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan saya lihat dari beberapa kita diskusi itu juga yang telah disampaikan ada memfasilitasi seniman-seniman rupa lukis, batik, seni musik dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Kang Kiono. Berikutnya saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman seniman kalau ingin memberi masukan dan juga kalau ada pertanyaan dari media. Tadi malam sempat telepon-teleponan dengan Dr. Taufik. Saya disuruh wajib hadir begitu. Makanya langsung saya masang hadir. Kami dari teman-teman Dewan Kesenian Blambangan sangat-sangat bergembira sekali pada Mas Kiono yang benar-benar total pada bidangnya, dan beliau juga sangat-sangat profesional, sehingga mari kita dukung bersama-sama. Kalau perlu disambangi, karena kalau disambangi diberi semangat itu insya Allah tambah bagus. Satu contoh, ketika renovasi Tongpiu itu sudah rusak semua patung-patung dewa-dewa itu. Ketika Kang Kiono ini diberi fotonya saja, ternyata sekarang kayaknya lebih, katanya dewa-dewa itu kalau yang laki-laki lebih ganteng daripada yang dulu. Ternyata puasanya memang hebat beliau. Ya ini Adipati Jongking itu. Jadi ketika peresmiannya saya dari Dewan Kesenian diundang, sehingga saya agak takjub. Takjubnya karena patung yang rusak kayak begitu dan tidak berbentuk sebagainya, dengan sentuhan-sentuhan berkeseniannya Kang Kiono ini itu sering. Kenapa baik patungnya di sana itu kan Tongpiu itu, karena sering disambangi Mas Pramo. Mas Pramo kan bentuknya dan sebagainya itu putih-putihnya mirip patungnya. Jadi kalau ada prototipe patung dewa seperti di sana, ada seperti itu. Karena mungkin waktu itu jangan bingung inspirasi ini dulu Jadi itu terima kasih pada Pak Wowo, mudah-mudahan destinasi wisata khususnya Kemarang ini akan semakin dikenal masyarakat, dan memang jujukannya orang Banyuwangi, jujukannya nasional, jujukannya internasional, karena ini ada bosnya internasional ini, Pak Aikanu, yang selalu memperkenalkan Banyuwangi di kancah internasional dengan bahasa yang semakin banyak seperti Perancis, Inggris dan sebagainya, yang dia akan sharing-sharing sehingga yang namanya kreativitas seniman yang liar itu bisa terwujud. Jadi seperti beliaunya ini, beliaunya tidak tahu dewa Cina kayak apa, tapi ternyata banyaknya sharing dari ahli-ahli terutama ahli teologi di bidang orang Cina, orang-orang Buddha, kemudian bisa begitu kan. Dan setelah diberitahu foto-fotonya, ternyata dia mampu. Jadi saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mewakili teman-teman DKP, selamat pada Pak Wowo, selamat kepada Kang Kiono, dan selamat pada warga Banyuwangi yang ternyata mampu memberikan apresiasi tertinggi terhadap seni dan budaya Banyuwangi. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bukan ada belawingan tahu ya, supaya jelas ini berjalan, supaya ekspektasinya tidak terlalu tinggi. Saya kebetulan
di PKB ini satu komisi ya sama Mas Giono ini. Jadi saya sangat orang yang paling sangat bahagia sekali ketika Mas Giono bisa berkiprah di sini. Nah, selain itu saya juga di kerajinan di UKM, saya ini juga berkiprah di UKM Pak, dan ada divisi-divisinya yang saya lihat jenengan masih fokus ke lukisan sama batik. Padahal di Banyuwangi ini potensi kerajinannya itu banyak sekali. Ada kerajinan kayu, ada kerajinan perak, ada yang mungkin itu bisa nanti diakomodasi juga, sehingga Kemarang ini bisa menjadi jendelanya Banyuwangi. Wow, mantap. Harapannya. Kalau rumah bisa jadi rumah, tapi intinya orang ketika sudah datang ke Kemarang sudah lengkap, cukup di Kemarang, orang sudah tahu Banyuwangi gitu. Museum gitu, bisa jadi. Harapannya itu saya Mas Wowo. Terus kemudian pertanyaannya, karena saya suruh tanya tadi, kenapa gandrung? Omprok gandrung, bukan gandrung. Kenapa omprok gandrung? Kan ada kepala bakrom terus apa gitu. Filosofinya apa dan kenapa? Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih sudah diundang di acara ini dan diberikan kesempatan untuk memperkenalkan Media 9. Media ini kita bangun di Banyuwangi berfokus pada pariwisata Pak, pariwisata, budaya, UMKM, dan usaha-usaha yang lain mungkin seperti itu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya mau menyampaikan bahwasanya kami sebagai media baru di Banyuwangi membutuhkan support daripada pihak terkait yang bisa berkontribusi untuk membantu Media 9 membangun pemberitaan di Banyuwangi Pak. Sesuai dengan tujuan daripada Media 9 ini, Banyuwangi itu kaya Pak. Saya sendiri asli saya Ponorogo. Di Banyuwangi ini kebetulan istri asli sini dan saya tinggal di sini, dan kebetulan diajak Pak Hasan, bos Media 9 itu untuk membangun media khususnya untuk pariwisata, budaya, fokus kita seperti itu Pak. Ya tidak menutup kemungkinan sih untuk hal-hal yang lain yang perlu kita informasikan terkait Banyuwangi, terus dunia-dunia usaha atau apapun, kita siap untuk support hal itu Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terus untuk pertanyaan ini Pak, kenapa kok omprok gandrung gitu? Sejarahnya apa sih yang menjadi latar belakang atau dasar kenapa kok dipilih omprok sebagai ibarat simbol yang dibuat gitu? Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wowo sama Bu Ririt luar biasa ini, jadi selalu ada inovasi dan itu selalu melibatkan dengan teman-teman seniman. Ketika pertama kali ini soft launching, itu brandingnya adalah rumah using terbesar. Itu yang saat itu saya salut, karena saya main angklung. Orang yang pesan itu sampai Kualan, sampai saya ini kapiran, nggak dapat makan. Tapi itu branding yang sangat kuat waktu itu. Di mana-mana ini branding kelokalannya itu kuat. Ini istimewanya. Yang kedua, yang melihat perkembangannya memang ini adalah kalau mau melihat Banyuwangi ya ini. Intinya saya kira seperti itu barangkali ya. Terus kemudian maaf ketika saya mencoba untuk membuat landscape ini sebagai salah satu latar belakang ketika orang Eropa itu nikah, tapi justru malah minta yang outdoor dengan background sawah, kemudian yo using teles.
Jadi saya dandani bule-bule itu dandan lokal, kemudian diarak, waktu itu diarak barong, kemudian ada angklung paglak dan segala macam. Itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa di sana sedang dibicarakan. Sayangnya mereka mau datang lagi kemari untuk mengambil dokumen foto dan video itu kena corona ini, dan insya Allah nanti kalau memang ini sudah mulai mereda, insya Allah sekitar November mereka akan datang lagi. Dan pasti akan terkejut dengan perkembangan ini. Saya mencoba untuk menarik orang-orang yang simpati, orang-orang yang empati, orang-orang yang perhatiannya kepada pelestarian. Kalau ini nanti ada omprok gandrung misalnya, itu kan ikonik. Di beberapa tempat memang menjadi sesuatu yang sangat luar biasa ketika itu dipatungkan. Orang-orang kita itu kan senengannya juga selfie dan segala macam itu. Kalau ini omprok gandrung terbesar di dunia misalnya, opo elek ngomong seperti itu. Kalau saya konsep gandrung, omprok, maaf, nanti biar Pak Wowo yang menjelaskan. Di dalam buku saya yang baru di launching tadi, itu saya terinspirasi ketika yang harus saya gali itu adalah dari beberapa relief yang dibangun ketika abad 13 begitu. Saya agak sedikit terkejut ketika melihat relief yang ada di Candi Sukuh di Karanganyar di Solo sana. Di sana disebutkan apa itu namanya, ketika Durga dikutuk oleh Siwa, Bathara Guru kalau di wayang, kemudian dia akan kembali lagi menjadi bagus, tapi harus diruat dulu. Ruat itu disucikan, didoani, dilumuri macam-macam air suci dan segala macam, seperti yang dilakukan oleh teman-teman sini ruatan. Nah, kisah yang ada di sana, Sadewa anak Pandawa itu dia nggak ngerti opo-opo, diikat gitu, lalu mau dibunuh. Akhirnya Semar mengatakan, itu akan terbunuh kalau salah, kamu yang salah Siwa. Hanya dia datang masuk ke dalam tubuh Sadewa, kemudian Sadewa merawat Durga, Durga menjadi Dewi Uma lagi. Termasuk Mas Wowo sudah mulai mengajak orang-orang di sekitar sini. Itu masalah nasib. Ketika orang tidak bisa kuliah, maaf, ini Mas Samsul ini yang pertama kali saya ajak ke Solo, dia tidak pernah mengira kalau akan saya kasih honor meskipun sedikit. Tapi itu kan memotivasi. Jadi bisa berbagi dengan yang lain. Seblang saya undang, gandrung tuwek. Ternyata mak temu tadi saya tidak menduga sama sekali ketika saya menyerahkan buku-buku itu, lantuan dan suaranya itu luar biasa. Saya nggak bisa menahan air mata saya karena saya cukup berat untuk mengajak mak temu ketika ke Frankfurt. Tapi akibatnya adalah sesudah itu orang tidak lagi memandang sebelah mata, tetapi justru malah simpati dan menghargainya. Saya kira itu Pak Wowo, mudah-mudahan langkah mulia ini sekali lagi mendapatkan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya teramat sangat senang sekali karena Mas Giono, teman-teman yang hadir di sini saya kira sepakat bahwa kalau bagi saya itu ikonik begitu, ini identitas. Ketika kita bisa bicara mengapa itu gandrung, mengapa itu omprok, jadi jadilah orang yang pertama kali mengatakan kita akan membela kebenaran. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Rahayu. Seniman kondang yang ada di sini, budayawan top, Pak Eka itu malah kelasnya internasional. Mohon maaf Bapak Wowo dan Ibu, ini adalah kebanggaan, benar-benar kebanggaan saya ikut ngobrol di sini. Dan tepat sekali jika Pak Wowo mau menciptakan omprok di sini. Kalau menurut bahasa Jawa, omprok menurut kulo nih. Kulo itu makuto. Makuto itu mahkota. Mahkota yang harus kita perjuangkan. Jadi tepat sekali kalau misalkan kita membuat omprok, itu adalah mahkotanya Banyuwangi. Sebagai simbol mahkotanya orang-orang Banyuwangi, sehingga patut kita perjuangkan. Kalau masalah Gendul Koco atau pewayangan yang ada di dalam omprok itu adalah semua kebudayaan yang terkumpul di dalam omprok kita atau mahkota kita yang patut kita banggakan juga.
entah itu Ontorjo apa Gatotkaca, tetapi kalau melihat dari dulu ada simbol ular berkepala wayang atau manusia, itu sayang sekali kok dibongkar sekarang di depannya kantor daerah itu gitu. Itu saya rasa itu juga salah satu, sering saya katakan bahwa itu mungkin Sengkolo Memek, atau mungkin di situ ada tanggal yang menceritakan. Kalau dibaca adalah Ontorjo Wisangwok, bukan Gatotkaca Wisangwok, karena yang mempunyai Wiso, yang mempunyai bisa itu adalah Ontorjo. Karena Ontorjo adalah anaknya Nogogini. Nogogini itu adalah putrinya Ontobugo atau rajanya ular. Jadi di situ disebutkan bahwa Ontorjo Wisangwok. Kalau dibaca, Onto itu kosong, Rejo itu 4, Ontorjo Wisangwok. Wisang itu 0, Wong itu 1. Dibalik menjadi 1040. 1040. Ada peristiwa apa di situ? Masih teka-teki sampai sekarang ini belum terjawab. Itu biasanya 1040 ditambah dengan tahun Masehi. Biasanya demikian. Entah tahun apa yang ada di situ, sampai sekarang belum terjawab. Tapi yang patung itu sudah tidak ada di Banyuwangi, terutama di depan kantor daerah atau kantor bupati. Ya itu makanya sebenarnya ini pun patut kita gali makna apa yang terkandung di dalam simbol ular naga yang berkepala manusia itu tadi. Bahkan saya sendiri pun juga belum tahu peristiwa apa yang terjadi di Sengkolo Memek itu tadi. Karena misalnya kalau di Jogja atau di Solo semuanya penanggalan pembuatan gerbong atau pembuatan gedung itu mesti biasanya disimboli atau dengan mahkota buto, tangannya begini, Makoro Doso Yakso, katakan begitu. Nah itu mungkin di situ pun juga ada tanggal yang menciptakan berdirinya sebuah gerbong atau sebuah bangunan itu tadi. Tidak mungkin leluhur kita dulu membuat gambaran atau patung naga berkepala manusia itu kalau tidak ada arti yang sebenarnya. Ngatan menikah, matur sembah. Tapi sama ya tadi kenapa gandrung. Pak Aikanu sudah menjawab semuanya sudah. Saya tambahkan sedikit. Saya pernah mengadakan agak aneh waktu itu dengan Kang Samsul itu gandrung di tengah sawah, agak aneh ya kan, gandrung gitu. Jadi ada tarik gandrung, ya, iya di galengan, gandrung di tengah sawah. Banyak orang yang gandrung kok di sawah ya. Terus ternyata saya ketemu dengan Pak Asnan, wok, Rino wok, nopo ya, ketigai, nopo maksudnya? Gandrung iku mulo panggonane ring sawah. Itu. Jadi gandrung itu adalah sosok yang dipuja. Ya, itu ada yang dipuja ketika itu yang penyubur tanah itu Dewi Sri. Nah, gandrung itu. Jadi sangat cocok kalau gandrung itu menjadi ikonnya Warung Kemarang karena Warung Kemarang adalah makan di tepi sawah. Jadi ikon gandrung di sini sudah cukup banyak. Kang Samsul meninggalkan 10 kolok gandrung bekasnya gandrung Marsan di Asian Games. Kita bangga gandrung Marsan menari di Asian Games. Habis dari Jakarta kolonya ditaruh di sini, itu dipajang di tiang-tiang rumah adat terbesar itu. Jadi gandrung memang sudah menjadi ikonnya Warung Kemarang. Mungkin itu jawabannya selain dari yang sudah dijelaskan secara filosofis dan sebagainya oleh teman-teman seniman tadi. Dari Kemarang, saat ini kami membutuhkan tambahan outdoor stage. Sudah lengkap sudah, jadi kebutuhan kami ada, seniman ini, ikon kami memang gandrung. Itu jadi semoga menjawab pertanyaan dari teman media dan Kang Samsudin tadi tambahannya. Itu aja ya, cukup. Jadi karena waktu sangat terbatas, bagaimanapun kita harus segera melihat ke bawah dan makan siang. Sudah bunyi perut. Sebelum itu, monggo, Pak Bambang. Mari kita berdoa sejenak bagi yang beragama Islam, mohon amini kami. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan Pak Wowo, niatan
Mas Kiono dan keluarga besar Banyuwangi yang cinta kesenian dan kebudayaan senantiasa diberikan hidayah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim ajus. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim alamin. Allahumma ya Allahumma ya Allahumma salli Ambil ya. Semoga sukses semuanya. Amin. Pak Wowo. Amin amin amin.